Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm good. Alhamdulillah. So, before we start this meeting today, let's pray together. Mari berdoa bersama. Amin. Now, I'm going to check your attendance, please. So, please listen carefully. Saya akan cek kehadirannya, tolong disimak baik-baik. Atika Misya. Present. Oke. Tiara Regina Putri. Present. Hilyatul Nisa. Present. Mak Ratu Salihah. Okay, so we are all here. Students, today we are going about procedural text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Anyone knows what is procedural text? Ada yang tahu apa itu teks prosedural? Tidak? Oke. Jadi teks prosedural adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang tujuannya menunjukkan langkah-langkah membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Now look at this picture. Perhatikan gambar ini. What picture is it? Ada yang tahu ini gambar apa? Nasi goreng. Oke, nasi goreng dalam bahasa Inggris disebut Fried rice. ya, fried rice. Fried rice. Have you ever eat fried rice? Pernah makan nasi goreng? Pernah. Can you make it? Bisa buat? Bisa. Bisa ya. Oke. Now I'm going to show you a video about how to make fried rice. Saya akan perlihatkan video tentang pembuatan nasi goreng. Silakan disimak. Bisa lihat? Ya.
setelah menonton video tersebut, ada yang masih ingat apa itu teks prosedural? Untuk membuat Langkah-langkah? Ya, betul. Jadi teks prosedural itu adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang tujuannya menunjukkan ke kita langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu, misalnya cara mengaktifkan komputer, cara membuat akun email, cara membuat akun Facebook, itu dijelaskan dalam procedural text. Procedural text memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Simple present tense itu tenses yang menggunakan kata kerja bentuk pertama. Misalnya kata kerja study, itu kata kerja bentuk pertama. Menonton watch, duduk sit. Ciri yang kedua yaitu menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Misalnya nyalakan komputer, nyalakan kompor, iris bawangnya, masukkan nasi. Dalam bahasa Inggris itu kalimat-kalimat yang bunyinya seperti itu disebut kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ciri yang ketiga dari procedural text adalah ada langkah, ada bahan, dan ada alat. Apakah kalian mengerti? Oke. Nah, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Oke. Tugas kalian adalah mendiskusikan dan menuliskan bahan, alat, dan langkah-langkah membuat nasi goreng. Tahu tugasnya apa? Diskusi dan tulis alat, bahan, serta langkah-langkah membuat nasi goreng. Pertama, waktunya 15 menit. Yang pertama adalah alatnya terlebih dahulu. Alat membuat nasi goreng. Silakan ditulis. Ditulis nomor 1. Ya. Kalian bisa diskusi dengan temannya ya. Alat. Ya, alat. Alat pakai bahasa Indonesia saja. Alatnya wajan, misalnya spatula, kompor, misalnya. Ya, diskusi sama teman kelompoknya. Kemudian setelah Nomor 2. ya bahannya, Nomor 2. ya bahan dalam membuat nasi goreng misalnya apa? Nasi ya, apalagi? Bawang. Sudah. Nomor 3. Nomor 3 langkah-langkahnya. Pertama apa? Kalau buat nasi goreng, nyalakan kompor ya. Ya. Jangan mengambil. Nyalakan kompor.
Bisa ditulis lalu sajikan. Iya, boleh. Bawang putih, bawang merah, telur sama garam, Sudah? Sudah? Sekarang pekerjaan kalian tukar. Kita akan memeriksa hasil diskusi kalian. Siap ya? Tolong perhatikan kertas yang saya bagikan. Nah, sesuaikan informasi yang ada di pekerjaan teman kalian dengan di kertas yang saya sajikan. Misalnya di kertas teman kalian bahan yang pertama nasi, silakan centang di kertas yang saya siapkan nasi misalnya. bahan pertama. Iya, tunggu. Nanti kita jawab bersama. Iya. Sudah mengerti? Iya. Oke. Jadi bahan yang pertama nasi, a plate of a rice. A plate of a rice yang pertama. Ini checklist. Ya. Tapi lihat di hasil pekerjaan teman kalian apakah dia menulis nasi atau tidak. Iya. Oke, bahan yang kedua itu telur. Yang penting ada nasinya ya, tidak harus berurutan. Yang penting lengkap, tidak harus berurutan. Apakah yang ketiga, apakah memasukkan garam? Teaspoon of a salt itu sesendok garam artinya. Ada garam? Apa Ya, teaspoon of a salt. Ya. Kemudian bawang merah, Ya. an onion itu bawang merah, bawang putih, a clove of garlic, cabai, tidak. tidak usah diisi kalau tidak ada. Kemudian tomat, saus tomat, Tidak. a teaspoon of tomato sauce. Terus a teaspoon of vegetable oil, minyak. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke tools atau alat-alat yang digunakan. Yang pertama frying pan atau wajan. Frying pan itu wajan. Perempuan. Ya, wajan. Yang kedua stove, kompor. Spoon, sendok. Yang keempat spatula. Dan yang terakhir plate atau piring. Tidak. Disajikan di mana? Oke, selanjutnya langkah-langkahnya. Yang pertama itu place the frying pan on the stove and heat it. Maksudnya letakkan wajan di atas kompor dan panaskan. Iya. Ya, kalimatnya tidak harus sesuai, yang penting maknanya sama. Yang kedua, pour the vegetable oil into the frying pan. Maksudnya tuangkan minyak ke dalam wajan. Iya. Masukkan minyak bisa. Terus add garlic, onion, and chili powder to the frying pan. Maksudnya masukkan bawang putih, merah Iya. ke dalam wajan. Terus goreng sampai harum atau matang. Selanjutnya, after that, scramble the eggs with the garlic, onion, and chili powder. Maksudnya aduk bawang,
dan bahan-bahan yang lain. Tidak diaduk. Iya. Selanjutnya masukkan nasi, pour the rice to it. Setelah itu mix the rice with the egg, garlic, onion, and chili powder. Masukkan campur nasi, telur, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Diaduk. Tidak diaduk. Diaduk. Aduh. Selanjutnya Bisa penyebutkan tak? bisa. Selanjutnya add the seasoning such as tomato sauce and salt. Masukkan garam dan bahan-bahan dapur lainnya. Iya. Kemudian aduk hingga berubah warna menjadi coklat kemasan atau matang. Tidak diaduk. Nah, Iya. nasi goreng siap disajikan. Iya. Yang mana yang paling terakhir? Ya, finally the fried rice is ready to serve. Jadi nasi gorengnya tidak diaduk, Di. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, di antara kalian apakah ada yang masih ingat apa itu procedural text? Untuk membuat langkah-langkah sesuatu. Ya, betul sekali. Jawaban yang sangat bagus ya. Pertanyaan selanjutnya, ada yang bisa sebutkan contoh konjungsi temporal yang digunakan? First, second, of last. Ya, betul ya. First, second, and the last. Itu salah satu contohnya ya. Yang lain bisa sebutkan contoh kalimat imperatif atau kalimat perintah. Misalnya apa? Shoot the garlic. Oke, jadi yang pertama cut the garlic, potong bawang putihnya, and boil the water. Boil the water. Cut bukan cut ya, tapi cut. Terus ada yang bisa sebutkan contoh adverb yang digunakan? Untuk menjelaskan waktu, tempat, atau acara yang Akurat. 40 minutes. Contohnya apa? For the minutes. For the Pengucapannya itu for 10 minutes. for 10 minutes. Ya, coba. For 10 minutes. Ya. Contoh kata kerja pertama yang digunakan misalnya apa? Boil, cut, Boil, cut, pour. Ya. Kalau tenses yang digunakan apa? Present Simple present tense. Simple present tense. Bacanya begitu ya. Oke, pekerjaannya tolong dikumpulkan. Bukan, yang hasil diskusi temannya. Oke, terima kasih. Nah, before we close our meeting today, I will give you an assignment. So, students, please make a procedural text about how to make Instagram account. Jadi, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya akan memberikan kalian tugas. Tolong buat contoh procedural text tentang cara membuat akun Instagram. Oh iya. Jadi, kerjakan di rumah masing-masing. Kapan dia? Pekerjaan rumah. I think that's all. Thanks for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.